Kayaknya belum nyala kan? Tes. Tes 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali kita dapat berkumpul dalam kajian yang kita rutinkan setiap malam Sabtu, dan di kesempatan kali ini kita mungkin mencukupkan ya. Sebenarnya kajian bab sholat masih panjang, tetapi kita mencukupkan pembahasan bab sholat. Bagi para jamaah yang mungkin ingin menanyakan seputar sholat, bisa nanti di sesi tanya jawab. Tapi pembahasan kita di kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang judul buku yang akan kita rutinkan. Yang awalnya kita rencana membahas kitab tauhid, tapi karena tebalnya bukunya, kita ambil mungkin yang lebih tipis, yaitu pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ini kita ketengahkan karena jangan sampai ada orang Islam merasa aman ya dengan istilah Islam KTP-nya, padahal kalau ditinjau dalam pandangan syariat Islam, dalam agama Islam, bisa jadi orang tersebut sedang atau telah keluar dari keislamannya ya. Dan di dalam buku ini disebutkan ada sekitar 10 pembatal keislaman, dan ini pembahasan yang sangat urgen dan juga sangat penting kita ketahui, karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍah, beliau juga mengingatkan kepada kita semuanya tentang adanya orang-orang Islam yang dia tidak ngerti dengan syariatnya ya. Tanqudur ural Islam urwatan, kata Umar. Sungguh ikatan ajaran Islam ini akan terlepas seikat dengan seikat. Jadi ada orang Islam tidak menyadari keislamannya itu sedang berguguran. Dan jangan dikira bahwa saat kita sudah jadi muslim, kemungkinan besar Ustadz meninggal juga jadi orang muslim. Belum tentu, karena dalam agama kita ada istilah murtad ya, ada istilah orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Dan orang yang keluar dari agama Islam bukan hanya orang murtad, bisa jadi ada orang Islam yang dirinya terlihatnya Islami, padahal dia sudah tidak Islam lagi menurut pandangan agama Islam. Makanya Umar mengatakan ikatan Islam itu akan terlepas seikat demi seikat. Kapan itu terjadi? Kata beliau, idza nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Kalau ada orang yang tumbuh berkembang dalam Islam tetapi dia tidak mengenal perkara jahiliyah ya. Jadi ketika kita membahas pembahasan pembatal keislaman, bukan hanya untuk nakut-nakuti, tetapi juga sebagai introspeksi diri ya. Artinya ketika kita membahas pembatal itu agar kita menjaga Islam kita, tujuannya itu. Kenapa para ulama menulis kitab seperti ini?
bukan hanya untuk nakut-nakuti, tetapi untuk introspeksi. Jangan-jangan saya. Artinya ini bukan tuduhan, karena kajian kita di atas dasar ilmu, ada landasannya dan ada alasannya. Ya, makanya ada ungkapan para ulama mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqih, wa man lam ya'riful khaira minasyarri yaqafih. Saya mengenali keburukan bukan untuk mencoba-coba keburukan itu, tapi untuk berhati-hati dari keburukan itu. Karena terkadang ada orang terjerumus kepada keburukan ketika dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita sebagai umat Islam hanya mengenal Islam saja, maka sebenarnya kita kurang mengikuti panduan surat Al-Fatihah yang kita baca. Coba Anda perhatikan para jamaah, saat kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, membaca Al-Fatihah di dalam sholat, di sana ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Para ulama menafsirkan diantaranya adalah Islam. Tapi setelah kita katakan ya Allah tunjukkan kami kepada ajaran Islam, apa ayat setelahnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang tadi kita baca. Apa itu artinya ghairil maghdubi alaihim? Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu jalannya orang Yahudi. Dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu jalannya orang Nasrani. Dalam surat Al-Fatihah Allah kenalkan ajaran Islam dan Allah juga kenalkan lawannya dari Islam. Ya, pembanding. Jadi kalau kita tidak pernah mengenal keburukan, jangan-jangan kita sedang berbuat buruk tapi kita tidak menyadari. Jadi inilah tujuannya kita mengenalkan tentang pembatal-pembatal keislaman, agar kita juga bisa mengenal apa saja sih yang menjadikan orang keluar dari keislamannya. Sebenarnya para ulama, di sini kan disebutkan ada 10 di buku ini, ketika dikerucutkan apa sih pembatal itu, ada 4. Pembatal keislaman seorang ada 4. Cuma di sini dijabarkan gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan, berarti amalan hati. Maka hati-hati kepada para jamaah yang punya keyakinan. Itu bisa menjadi pembatal keislaman kalau keyakinannya salah. Ya. Yang kedua adalah keraguan-raguan. Kalau ada di antara umat Islam merasa ragu dengan kebenaran ajaran Islam, maka itu bisa menjadi faktor pembatal keislaman. Kalau orang Islamnya saja sudah ragu dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan agamanya, maka buat apa antum menganut ajaran Islam kalau antum ragu dengan apa yang antum yakini? Itu menjadi pembatal kedua. Yang ketiga adalah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan umat Islam. Terkadang ada di antara kita mengucapkan suatu ucapan yang ternyata ucapan itu menjadi penyebab Islamnya luntur atau habis, hancur. Itu perkataan. Maka hati-hati sebagai umat Islam ketika berucap. Ya, ketika berucap. Ya, ataupun yang keempat adalah berkaitan dengan perbuatan. Ada amalan-amalan umat Islam yang bisa menggugurkan keislamannya. Nah, kita ikuti panduan di buku ini. Saya sambil tampilkan di layar. Yang pertama para jamaah yang dituliskan oleh penulis, orang Islam batal Islamnya apabila dia menyekutukan Allah. Ini nomor 1 nih, ya.
Kalau orang sudah menyekutukan Allah, maka dia sudah tidak lagi menjadi umat Islam. Kalau dia sudah menyekutukan Allah, maka dia tidak lagi menjadi umat Islam. Ini beberapa gambaran kemusyrikan ya. Zaman dulu, kendaraan zaman dulu pakai unta. Sekarang pakai mobil atau motor atau sepeda ontel, kereta api atau pesawat. Kalau ada di antara kita masih menggantungkan jimat di kendaraannya, itu bisa menjadikan orang tersebut terjerumus kepada kemusyrikan. Itu bisa menjerumuskan orang kepada kemusyrikan. Dan kemusyrikan berpotensi mengeluarkan dirinya dari keislaman. Jadi ternyata para jamaah, untuk mengeluarkan orang dari keislaman itu tidak susah. Makanya nanti ketika muncul Dajjal yang matanya cuma satu, ya, kemudian orang beriman itu bisa melihat bahwasanya itu Dajjal karena hanya orang beriman yang bisa melihat di jidatnya Dajjal itu ada tulisan kafaro, kafir. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia tidak bisa melihat hal tersebut. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan di masa Dajjal muncul. Dajjal ketika muncul, apa yang dia bawa? Kemusyrikan. Bagaimana orang bisa menyekutukan Allah? Dengan sebab apa? Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah untuk menurunkan hujan, untuk menghentikan hujan, untuk menumbuhkan tanaman, untuk mematikan tanaman, untuk menghidupkan dan mematikan orang. Itu diantara intinya kenapa harus kita berlindung dari fitnah Dajjal. Dan kenapa umat Islam dianjurkan oleh Nabi untuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kalau ada di antara kita bisa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, kata Nabi, dia akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Pertanyaan, jamaah Masjid Nur Ikhlas pada sudah hafal belum surat Al-Kahfi minimal ayat pertama sampai 10? Dan itulah kenapa surat Al-Kahfi disunahkan dibaca tadi hari Jumat. Karena dalam surat Al-Kahfi ada tanda-tanda hari kiamat, dan hari kiamat terjadinya di hari Jumat, dan hari kiamat diawali dengan munculnya Dajjal. Dan Dajjal bisa dijaga fitnahnya kepada umat Islam akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal dengan menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. Maka di situ ada korelasi. Kenapa sih di hari Jumat disunahkan baca Al-Kahfi? Kenapa sih Al-Kahfi ayat pertama sampai 10 harus dihafal? Karena ada Dajjal, ada hari kiamat. Disitulah Allah rangkai syariat kita para jamaah. Ya, ini baru satu contoh tentang kemusyrikan. Ustadz, dari sisi mana para jamaah jimat itu dikatakan syirik? Ada yang bisa menjawab? Dari sisi mana seseorang dikatakan syirik dengan jimatnya? Nah, ini kenangan saya di Masjid An-Nur, Pak. Waktu zakat fitrah. Saya tidak tahu di Masjid Nur Ikhlas zakat fitrahnya seperti ini tidak. Di dalam berasnya ada lilin. Ketika saya tanya, kenapa Pak zakat fitrahnya pakai kelapa, kain kafan, gula merah, telur ayam kampung, beras dan lilin? Katanya, Ustadz, ini orang tua suruh untuk anak kecil yang baru lahir, maka zakatnya dengan seperti ini. Saya bilang, di zaman Nabi telur sudah ada belum? Sudah, tapi Nabi tidak berzakat dengan telur. Maka saya bilang, Pak, telurnya saya sisihkan biar saya makan. Iya, bukan untuk zakat. Iya Ustadz, iya.
Karena di zaman Nabi ada nggak telur? Ada. Apa buktinya di zaman Nabi ada telur para jamaah? Ada ayam. Dan kata Nabi, kalau kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah kebaikan dari Allah karena ayam itu sedang melihat malaikat. Jadi ayam berkokok karena melihat malaikat, bukan karena melihat jamaah Nur Ikhlas. Jadi kalau ayam berkokok, Pak, jangan disia-siakan. Itu kesempatan kita berdoa kepada Allah karena malaikat sedang dilihat ayam. Karena ayam punya selaput mata untuk bisa melihat cahaya. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Ada penelitian yang saya lihat di YouTube itu, kenapa sih ayam disebutkan oleh Nabi bisa melihat malaikat? Apa korelasinya? Ternyata ada di matanya ayam itu diteliti ada selaput yang untuk melihat cahaya. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Sehingga ketika ayam berkokok memang seperti itu. Tapi berbeda kata Nabi, ketika anjing menggonggong, dia sedang melihat setan. Ya, silakan. Tapi bukan berarti ketika bapak-bapak digonggong anjing, setan lewat. Ya, itu yang dimaksud adalah betul-betul setannya dilihat oleh anjing. Dan ini adalah perkara goib. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa bentuk kemusyrikan. Ya, ini juga di antara bentuk kemusyrikan. Dari sisi mana ini kemusyrikannya? Ketika kuburan dibangun megah, ini akan menjadi sebab kemusyrikan. Ini kuburan Anda tahu ini, ada tulisannya itu, Lady Diana. Ya, ini permisalan orang non Muslim, ya. Tapi orang Islam kalau ada kuburannya dibangun maka dia sedang meniru orang non Muslim. Makanya tadi tatkala kita membaca surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu kan para pemuda, Pak. Ya, wala bithu fi kahfihim salasami'atin wazdadu salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Allah tidurkan Ashabul Kahfi itu 309 tahun ditidurkan. Kemudian tempat tidurnya Ashabul Kahfi itu oleh orang-orang Nasrani, mereka katakan waqalu lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan bangunkan di tempat kuburannya Ashabul Kahfi menjadi masjid. Jadi kalau ada kuburan dibangun masjid di dalamnya, atau masjid dibangun kuburan di dalamnya, itu meniru ajaran orang Nasrani. Dan Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Ya, ini diantara bentuk kemusyrikan. Ini bentuk-bentuk apa namanya, Pak? Jimat, ya, ataupun buhul. Ada orang diguna-guna, kemudian ditusukkan jarum, paku. Ini adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Ya. Ini sehingga bayinya rewel, ada paku payung ataupun ada penitik. Ya. Kemudian ini, Pak, yang suka apa namanya? Kalau di Indonesia dinamakannya sebagai santet. Ya. Misalkan foto orang, makanya dalam agama kita sangat tidak dianjurkan anak-anak kita memposting fotonya di Facebook. Jangan sampai nanti digunakan orang kemudian disalahgunakan. Ini diguna-guna, dibaca-baca, ditusuk, kemudian dimintai pertolongan kepada jin sehingga tiba-tiba orangnya sakit-sakitan. Ya. Ini beberapa jimat ataupun buhul yang dikumpulkan. Ini juga ada foto dicampur dengan ceker ayam, kemudian ada gembok dan seterusnya. Ini bagian daripada bentuk buhul, ikatan-ikatan, sehingga orangnya tiba-tiba sakit, demam, kemudian iya dengan sebab itu, ya, dengan sebab mediasi fotonya. Kemudian ada juga bentuk kemusyrikan, katanya saat wanita hamil pasang penitik agar tidak diganggu setan. Ini apa hubungannya, Pak, penitik sama setan?
Sejak kapan setan takut penitik, Pak? Ataupun ada katanya gantungkan bawang putih, bawang merah, nanti setan gak mau masuk. Sejak kapan Nabi menggantung bawang putih, bawang merah? Di zaman Nabi ada bawang tidak? Ada. Di zaman Nabi ada bawang. Buktinya apa? Nabi menganjurkan umat Islam yang makan bawang sebelum sholat tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Bau bawang mengganggu malaikat. Kata Nabi demikian. Jadi bawang di zaman Nabi ada. Tapi kalau bawang pengusir jin, pengusir setan, itu tidak ada dalilnya. Dari mana itu setan akan terusir gara-gara bawang? Coba Anda lihat orang meruqyah, kemudian antum bawa bawang putih dikalungkan, apakah setannya langsung hilang? Tidak ada. Ya. Dan jujur para jamaah, hal-hal seperti ini dianggap biasa. Padahal ini adalah mengundang kemusyrikan. Mengundang kemusyrikan. Ini beberapa jimat. Ada yang punya keris, ada yang rompi, ada yang lukisan-lukisan, bahkan ada jimat modern ini pakai SIM card, ya juga ada. Ini bisa menjadi penyebab pembatal keislaman. Ini menjadi penyebab pembatal keislaman. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kuburan yang dibangun menjadi seperti ini, megah ya. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Di semen itu bagian daripada sarana menuju kemusyrikan. Ini biasa saya dapatkan di warung-warung makan. Ya. Katanya penglaris. Walaupun tidak semua warung makan, tapi kita dapatkan ada warung-warung makan menempelkan hal ini, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkaitan dengan kemusyrikan, karena ini poin pertama di pembahasan ini, kita ingin menyimpulkan bahwasanya sesuatu itu dikatakan musyrik kalau mengambil atau merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya kemusyrikan. Sesuatu yang menjadi hak Allah tapi dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau ada perbuatan Allah diyakini dimiliki oleh makhluk Allah, maka itu bagian daripada kemusyrikan. Contohnya apa? Contohnya Anda lihat dalam Al-Ankabut ayat 61, ketika Allah bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Wala in sa'altahum", kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy, "Man khalaqas samawati wal ard", siapa yang menciptakan langit dan bumi, "wasakharas syamsa wal qamar", siapa yang menundukkan matahari dan bulan, "layaqulunallah", orang Quraisy, orang musyrik Quraisy akan mengatakan yang menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, ternyata kata orang Quraisy adalah Allah. Kalau ada di antara umat Islam meyakini ada pencipta selain Allah, maka ini adalah bentuk kemusyrikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi ketika sholat, dan nanti juga kita baca lagi, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin", segala puji milik Allah, Rabb al-Alamin. Rabb artinya diantaranya adalah pencipta, raja, pengatur. Al-Alamin, alam semesta. Apa itu alam semesta? Kata para ulama, al-Alamin, alam semesta artinya makhluk di langit, makhluk di bumi, dan di antara langit dan bumi, dan langit dan bumi semuanya adalah al-Alamin. Jadi ketika kita mengatakan pencipta semua makhluk adalah Allah, kemudian ada orang Islam meyakini
ada yang menciptakan selain Allah, maka itu bentuk kemusyrikan. Karena menciptakan bagian daripada apa? Perbuatan Allah. Menciptakan bagian daripada haknya Allah. Kemudian juga bisa kita lihat di dalam surat yang lainnya atau surat Al-Ankabut, surat yang sama, ayat yang ke-63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunallah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menurunkan dari langit air hujan? Maka hiduplah bumi dengan air hujan itu setelah kematian bumi ini. Maka orang Quraisy mengatakan, Allah lah yang menurunkan hujan. Ada di kendari pawang hujan. Itu pintu kemusyrikan. Kenapa Ustaz demikian? Karena Allah sudah katakan bahwasanya yang menurunkan hujan bukan pawang, yang menghentikan hujan bukan pawang. Di zaman Nabi sementara khutbah Jumat di Masjid Nabawi, Nabi sementara khutbah di mimbar Nabawi, di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada orang dari kampung datang ke masjid. Ya Rasul, tanah kami di kampung tandus, kering. Tumbuh-tumbuhan kami mati ya Rasul karena kemarau. Tolong ya Rasulullah, berdoalah meminta kepada Allah agar diturunkan air hujan. Orang ini paham yang menurunkan hujan bukan manusia, bahkan bukan Nabi Muhammad SAW. Orang ini ngerti tauhid. Orang ini juga paham syirik. Maka dia mengatakan, ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Kenapa meminta doa sama Nabi? Karena orang ini paham Nabi ini dekat dengan Allah. Maka dia minta didoakan oleh Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Akhirnya Nabi khutbahnya dihentikan para jamaah. Waktu itu kata Anas bin Malik radhiyallahu an, di Madinah awannya biru, terang benderang. Tiba-tiba Nabi menghentikan khutbahnya sementara, berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Tiba-tiba ada awan hitam kata Anas. Anda tahu dulu Masjid Nabawi tidak ada atapnya para hadirin. Atapnya Masjid Nabawi hanya bagian depan, bagian belakang itu saja pelepah kurma. Bagian tengahnya lubang. Maka para sahabat pantas saja melihat awan sementara Jumatan. Kenapa? Gak ada atapnya sebagian. Akhirnya kata Anas bin Malik, kami saksikan ada awan hitam padahal sedang terang benderang. Hasil sebab apa? Sebab doanya Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan umat Islam bahwa hujan diturunkan oleh Allah, bukan oleh pawang hujan. Jadi kalau bapak-bapak ingin menikahkan anaknya, ingin akikahan, kemudian ingin acaranya suasana alamnya cerah dan seterusnya, nggak perlu bayar-bayar pak. Eman-eman, sayang-sayang ngeluarkan uang 500.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya untuk pawang hujan, itu juga kemusyrikan. Mendingan hentikan itu. Uangnya bisa dibelikan ikan kah, makanan kah, atau kebutuhan lainnya. Terus bagaimana Ustaz kita kalau ingin dimudahkan urusan acara pernikahan kita? Ada Allah, berdoa sama Allah. Ustaz saya sudah berdoa tiba-tiba hujan. Itu rezeki pengantin. Agar apa? Malam pertamanya Masya Allah. Ya, dan agar juga menjadi pelajaran bagi umat Islam. Bahwasanya apa? Dengan adanya hujan kita mendapatkan peluang untuk dikabulkannya berdoa. Jadi sebenarnya tidak hujan juga nggak masalah pak. Ya, Ustadz masalahnya becek. Becek itu tidak najis pak. Ya, tetapi mana bapak pilih pak? Ibu bapak mau pilih mana? Mau pilih becek tapi tauhidnya terjaga, atau datangkan pawang hujan tapi tauhidnya gugur? Syirik nih bapak-bapak. Mau pilih mana? Mau pilih becek. Becek itu sesaat. Orang musyrik bisa jadi kekal di neraka dan tidak akan pernah masuk surga. Tolong dipahami itu. Ya, orang musyrik tidak akan ada ceritanya masuk surga. Dia akan kekal abadi di neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa sih jadi pembatal keislaman?
Karena dia sudah tidak ada sifat husnudonnya kepada Allah. Dia tidak percaya Allah yang menurunkan hujan. Dia tidak percaya lagi Allah yang memberikan rejeki. Termasuk bagian daripada kemusyrikan mendatangi dukun peramal atau mendatangi tukang ramal, tukang sihir. Ya, itu bagian daripada kemusyrikan. Bagian juga daripada kemusyrikan adalah melaksanakan ruku, sujud kepada selain Allah. Mohon maaf, di antara para jamaah ada di antara kita kalau keluar masjid sopnya penuh padat, suka tabe-tabe tapi sambil membungkukkan punggung, itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Al-inhina haramun, kata para ulama. Membungkukkan punggung kita, Pak, saat pamit misalkan keluar, itu tidak boleh dalam agama kita. Kenapa? Karena membungkukkan punggung bagian daripada rangkaian amalan sholat, yaitu ruku. Dan ruku adalah bagian daripada haknya Allah. Demikian juga sujud. Bapak-bapak misalkan nyuruh anaknya ketika Idul Fitri sungkeman dengan sujud, mencium kakinya dengan sujud di hadapan orang tuanya, tidak diperbolehkan. Karena sujud bagian daripada haknya Allah. Ketika dipalingkan sujud kepada selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian juga bagian daripada kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Kemudian juga bernadar untuk selain Allah. Kemudian juga berdoa kepada selain Allah. Saya sering tanyakan kepada para jamaah, Pak, Nabi Isa masih hidup tidak? Nabi Isa belum dibunuh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, orang Yahudi tidak sanggup membunuh Nabi Isa, walaupun orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allah ilaih. Kata Allah, orang Yahudi itu sebenarnya tidak pernah sanggup atau tidak mencapai membunuh Nabi Isa, dan tidak juga menyalib, tidak mensalib Nabi Isa. Ya, bahkan ketika membunuh Yudas, muridnya Nabi Isa yang membelot, itu ketika mereka membunuh Yudas, Yudas itu wajahnya dimiripkan oleh Allah dengan wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dibunuh oleh orang Yahudi, wa ma qataluhu yaqina, kata Allah. Mereka ketika membunuh Yudas itu mereka nggak yakin, ini kayaknya Nabi Isa atau bukan, kayaknya bukan gitu. Ketika membunuhnya, kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaih. Bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah di langit keberapa sekarang Nabi Isa? Langit kedua. Ketika Isra Mi'raj, Nabi di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihimassalam. Nabi Isa masih hidup di langit kedua. Kalau ada orang di Kendari ataupun di dunia ini berdoa kepada Nabi Isa, boleh tidak? Tadi ya, ada sahabat meminta Nabi berdoa. Kalau kita sekarang meyakini seperti itu sama Nabi Isa, Nabi Isa kan belum meninggal nih. Kemudian antum katakan, wahai Nabi Isa, doakan kami agar umat Islam di Indonesia ini bersatu dan seterusnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Padahal Nabi Isa masih hidup. Nabi Muhammad SAW ketika dimintai doa oleh para sahabatnya waktu itu, Nabi berdoa. Dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena nabinya, orangnya ada di hadapannya. Ini catatannya para jamaah. Nabi Isa sekarang, kalau kita berdoa di Masjid Nur Ikhlas, wahai Nabi Isa alaihissalam, bantulah kami. Kami sedang kena COVID, sudah masuk tahun ketiga. Ramadan kami ini kalau bisa mudahkan dan seterusnya. Itu syirik. Karena kita tidak yakin Nabi Isa bisa mendengar nggak ucapan kita. Tidak. Nabi Isa tidak punya handphone, ya, untuk kita SMS, nomor handphonenya juga tidak ada.
Nabi Isa, kalau kita berdoa kepada Nabi Isa saat ini walaupun masih hidup, sama seperti kita meminta doanya Imam Masjidil Haram Sesudes saat ini, padahal beliau tidak mendengar ucapan kita di Kendari. Itu sama halnya kita meyakini ada keistimewaan manusia tersebut seperti keistimewaannya Allah yang maha mendengar. Dan maha mendengar itu adalah miliknya Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu bentuk kemusyrikan. Inilah poin pertama dari pembatal keislaman. Semoga Allah menjaga kita dari semua bentuk kemusyrikan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita manfaatkan sisa waktu yang ada untuk membuka sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin menanyakan. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Ustaz dengan musrik. Kalau saya lihat sebetulnya kita hampir semua ini musrik. Karena hari ini kita udah di rumah, tidak Ustaz. Kalau di rumah kita yakin bukan karena Allah yang sudah uang. Mau beli mobil sudah uang. Yang lebih parah lagi mau kawin sudah uang, mau menikah. Jadi ini bagaimana Pak? Apa orang-orang seperti ini kategori musrik ini Pak? Jelas ini musrik, dia sudah melanggar hak Allah itu sebetulnya. Dan sekarang itu tidak disadari itu sebetulnya. Berlaku secara normal aja seperti itu. Ya, saya kira begitu Pak. Baik. Barakallahu fiik. Apakah dikatakan syirik kalau kita mempunyai pemikiran ataupun ungkapan kalau mau menikah harus ada uang, kalau mau punya mobil harus ada uang. Kita katakan kalimat harusnya ini mungkin harus diperbaiki. Orang menikah tanpa uang banyak tidak Pak? Tanpa uang banyak, ya. Orang umroh tanpa uang ada tidak? Nggak perlu jauh-jauh Pak. Saya umroh 2 kali tanpa modal. Ya, artinya kalau mengatakan harus pakai uang itu masalahnya, mengharuskan sesuatu pakai uang. Cuma yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini, Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kepada para pemuda, saya yakin di masjid ini ada para pemudanya, termasuk Pak Imam, ya. Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wah, ini salah satu contoh ya, bahwasanya sesuatu duniawi itu tidak menjadikan orang langsung musyrik gitu, ya, uang ataupun apa dan seterusnya. Nabi katakan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Berarti kalau orangnya belum punya kemampuan, jangan mau kodok. Apa itu mau kodok? Modal kolor doang. Oh saya berani Ustaz, ada Allah gitu. Itu tawakal yang tidak benar Pak. Nabi Muhammad SAW berperang. Anda tahu doanya Nabi mustajab? Anda tahu doanya Nabi mustajab? Oh tahu. Anda tahu fisiknya Nabi itu berlipat ganda di antara fisik manusia? Kekuatan fisiknya Nabi. Anda tahu Nabi ketika perang Uhud hampir terbunuh. Nabi ketika perang Uhud menyiapkan pedang perangnya, kuda perangnya, baju besinya 2 lapis. Tapi dalam perang Uhud pundaknya Nabi lebam karena kena pukulan. Giginya Nabi patah berdarah. Kemudian keningnya Nabi terluka. Sampai antum lihat di gunung Uhud ada celah retak. Itu tempat bagaimana Nabi bersembunyi saat itu. Hampir Nabi terbunuh. Artinya para jamaah, bukan bagian daripada kemusyrikan kalau Anda mengambil sebab. Anda mau menikah, di Kendari terkenal adanya uang panaik, Pak, para pemuda. Maka kalau Anda tahu di Kendari itu ada uang panaiknya, ya kalau gajian simpan-simpal sebagian. Jangan bilang, oh, tenang, ada Allah.
Bukan begitu. Nabi juga ketika akan perang tidak langsung katakan bismillah, ada Allah. Bukankah Nabi ketika berperang itu tidak pakai modal apa? Ditiup kemudian orang kafirnya mental-mental? Tidak ada ceritanya begitu. Kenapa? Karena bagian daripada syariat Islam adalah mempunyai keyakinan dibolehkannya mengambil sebab. Dibolehkannya mengambil sebab. Contoh, orang sakit. Saya pernah dapatkan ada bapak-bapak kakinya menganga karena dia di tempat transmigran di hutan, punya tanah 2 hektar, 1 hektarnya tempat tinggalnya, 1 hektarnya kebunnya. Dia katakan, Ustaz kalau mau tanah 2 hektar di sini di Kalimantan. Saya bilang nggak mau, saya tinggal di hutan. Ya, dia katakan, Ustaz ini kaki saya bengkak karena kena bongkahan pohon jatuh kena kaki gitu. Bengkak. Kemudian dia katakan, Ustaz saya tidak berobat, biarkan saja begitu. Saya katakan, Pak, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tadawu ayuhal muslim wala tatadawu bil haram. Berobatlah wahai orang Islam, tapi jangan berobat dengan sebab-sebab yang diharamkan. Kita tahu, Nabi tahu Allah itu menamakan dirinya Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Tapi Nabi juga ketika sakit, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi Nabi Muhammad SAW juga menjadikan air zam-zam sebagai obat, madu sebagai obat, bacaan Al-Quran sebagai obat. Ada sebab yang dibolehkan. Jadi tidak serta-merta para hadirin sebab itu dihilangkan, tidak. Ya, mengambil sebab bagian daripada ajaran Islam. Cuma sebabnya harus sebab yang dibolehkan. Jadi dikatakan syirik kapan Ustaz? Dikatakan syirik kalau dia melupakan sebab itu. Ya, atau dia hanya bersandar kepada sebabnya saja. Pak, Bapak bisa punya bisa punya mobil, kenapa? Dia lupakan Allah, dia katakan karena saya orang pintar, saya orang cerdas, saya orang kaya. Itu ungkapannya Qarun. Makanya Qarun diabadikan menjadi kisahnya orang kafir, karena dia melupakan Allah dengan kekayaannya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak penanya ini. Kalau kita punya gaji bulanan, ya, dengan gaji bulanan ini menjadi sebab kita bangun rumah, menikah, beli kendaraan, itu sebab yang dibolehkan. Cuma jadikan dia sebagai sebab, tapi jangan lupa yang memberikan sebab. Itu poinnya. Jangan lupa Allah yang memberikan rejeki gaji bulanan, yang memudahkan kita punya kendaraan, punya anak, punya istri, punya rumah, dan seterusnya. Itu poinnya. Barulah orang bertauhid seperti itu. Demikian jawaban dari Anas, semoga dipahami dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Taib cukup. Ya, antum kan tadi pres. Jadi demikian kajian kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.